Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa dimanapun berada ya, berjumpa bersama kami di sini di program Pensiun Planner dan sudah hadir ya di episode pertama ya Pak. Oh, perdana ya. Perdana ya, luar biasa sekali. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu aja ya. Saya Fajar Zulfikar yang tentunya juga akan memandu program ini bersama dengan Bapak. Saya sebutnya Pak dosen, Pak dokter, apa gitu ya, Dr. Meriza Hendrik SIPM ya Pak ya. Siap. Pak Mer aja ya, boleh di akrab ya. Nah, Pak Meriza juga bakal cerita serta nanti juga kita akan menghadirkan sederet narasumber atau bintang tamu atau speaker yang tentunya akan menginspirasi kita Pak ya. Pastinya. Nah, mungkin kita kupas dulu tentang ini program kita namanya adalah Pensiun Planner ya Pak ya. Berarti kita secara umum akan merencanakan sesuatu untuk masa pensiun kita. Pastinya. Kadang orang-orang yang sudah masuk ke di luar atau lepas di usia produktif akan bersiap untuk ke masa pensiun. Biasanya seperti itu Pak ya. Nah, itu luar biasa ya Pak Fajar. Bagi saya yang sejak 2012 dulu mengamati ya. Karena saya kalau boleh bilang pensiun sejak 2003 ya. Waktu itu masuk kategori pensiun dini juga nggak Pak? Termasuk Pak ya? Karena saya dulu kerja yang benar-benar kerja cuma 3 tahun. Oke. 3 tahun karena saya dulu kebetulan kuliah dulu S1 S4 dulu jurusan hubungan internasional. Kalau orang bilang gini kan, kalau anak HI kudu di Kemenlu katanya gitu ya. Ya, kita di konsulat kerja di KBRI gitu kan, embassy gitu. Iya. Tapi saya di dokter lain kan. Apa kan? Yang terus dagang. Jualan. Nah itu masalahnya. Jualan ya. Nah waktu itu saya sempat juga apply ke kedutaan Jepang gitu ya. Lalu singkat cerita, karena teman-teman saya waktu itu banyaknya anak manajemen. Nah kebetulan saya cari apa ya, sempat kerja dulu, udah terima di tes dulu, tes kedua atau ketiga waktu di Unilever. Tapi waktu itu saya pensiun dan kadang-kadang saya kerja di asuransi. Saya kerja di asuransi, tapi pelajaran benar-benar buat saya adalah how to sell a paper. Bagaimana menjual kertas gitu, tapi bisa jadi duit gitu kan. Nah itu alhamdulillah saya kerja di asuransi bintang waktu itu, mengambil jalur manajemen training. Alhamdulillah the best training itu 2 tahun, nggak puas kan. Hanya 2 tahun pada Pak ya? Itu. Terus singkat cerita, saya pengen ke Bandung waktu itu, calon istri waktu itu masih di Bandung. Nggak boleh sama manajemen, dia minta malah naik jabatan, nggak seperti itu. Nah waktu itu saya resign, itulah pensiun pertama saya. 2003. Dan 2003 itu Bapak langsung memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur? Nah waktu itu saya mencari, waktu itu masih mencari untuk kuliah lagi supaya bisa pindah ke Bandung ceritanya. Kepepet kan? Gara-gara sesuatu hal gitu. Nah alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Sampurna waktu itu. Saya dapat beasiswa Sampurna Foundation. Saya ambil master di 4. Nah 1,5 tahun saya selesaikan kurang lebih. Itu 2005 saya selesai. Di sini awal cerita saya jadi bisnis. Kurang lebih di 2003 itu Pak ya? 2003, 2004, 2006 mulai bisnis. Pada saat itu bisnis apa yang dianggap Pak? Ini pelajaran bangkrut. 2008 saya bangkrut. Namanya bisnis Pak ya, pasti akan kita menghadapi hal seperti itu. Betul. Nah, inilah kenapa saya pengen banget gitu dengan Kang Fajar ini bisnis smart planner gitu ya. Saya pertama dulu sok kepedean. Ambil bisnis yang saya tidak tahu. Saya ambil bisnis tour and travel. Betul sekali. Alhamdulillah maju waktu itu, cuman ya itu tidak memperhatikan sisi manajemen. Nah, selanjutnya 2008 alhamdulillah bangkrut. Sekian juta uang habis gitu. Pelajaran pasti itu pelajaran. Mungkin nanti teman-teman pensiun planner nanti akan bisa mendapatkan insight dari situ. Betul. Bahwa bisnis itu kudu mulai dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Bagi saya ini penting sekali. Kedua, bisnis itu mereka manajemen. Itu saya salah banget. Ya, saya kepedean, nyariin semua ke orang gitu. Lalu terakhir saya tidak membangun jejaring dengan optimal. 2007, waktu itu saya kembali menemukan passion saya. Inilah mungkin buat teman-teman pensiun planner nanti sama-sama semua. Bahwa kita harus mencari bisnis dengan kemampuan kita. Nah, saya masuk ke kampus. Ya, dalam konteks ini saya menganggap saya bukan employee lagi. Saya nggak mau. Kenapa? Kalau bicara seorang dosen, bagi saya itu adalah pengabdian. Saya nggak mau memposisikan diri saya sebagai employee. Alhamdulillah
2008 bangkrut, 2009-2010 saya recovery. Akhirnya ya tuh bilang masih saya, Bon, aku pengen bisnis lagi. Nah, kemana? Dari situ juga muncul lagi mungkin insight-insight baru dari perdebatan juga muncul. Iya. Uang dapur kumaha gitu. Nah, jadi perdebatan ya kan. Iya. Tapi saya yakin kan, saya bilang gini, bangkrut saya 2008 akan jadi sia-sia kalau saya tidak jadi bisnis lagi. Karena I want to be truly pension planner. Saya pengen di pension planner. Alhamdulillah sambil kuliah 2012 saya lanjut ambil S3. 2014 saya set up lagi company. Terus set up lagi company. 2017 saya selesai 3 dan dari situlah saya ingin men-sharingkan bahwa ketika bisnis itu harus sesuai dengan potensi diri kita. Gunakan ilmu yang sudah kita dapatkan waktu kita bekerja bersama orang lain, kemudian manfaatkan jejaring terapkan manajemen. Oke, seperti itu kurang lebih ya, sedikit cerita dari Pak Mirza ya. Tapi jangan takut ya kan? Jangan takut, kadang orang mikir gini Pak, terus saya punya istilahnya book nih gitu ya, nominal tertentu lah. Betul. Ingin diinvestasikan ke dalam bentuk bisnis, karena orang takut bangkrut, takut orang nggak siap dengan up and down-nya gitu Pak ya. Yang namanya bisnis pasti selalu ada dinamika seperti itu. Tapi dari awal udah jiper duluan biasanya. Betul. Ini kalau spend segini, kira-kira baliknya kapan ya? Betul. Kalau saya invest di sini, saya buka bisnis ini, aduh, udah banyak pesaingnya ya. Kadang ada ketakutan seperti itu. Pastinya. Itu kenapa di pension planner ini kita harapkan yang pertama yang harus dibangun itu adalah mindset. Mindset kita itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ketika saya ngajar di MBD sama gitu, saya selalu menekankan gini, bicara mindset gitu. Jadi dalam penelitian saya itu 75% ke atas, 75% lah itu mempengaruhi seorang pensiun. Berhasil. Kenapa? Itu bicara pola pikir dan sikap mental kan. Itu yang harus dibangun dan jadi fondasi awal. Pastinya tadi kata up and down gitu. Seperti itu loh ya. Jadi saya pun akhirnya berpikir nih dari sekarang, Pak, di usia saya yang sekarang, berarti saya juga sudah mulai mempersiapkan hal tersebut Pak ya. Harus sekali. Karena orang mikirnya nanti masih usia produktif, mungkin 40 ke atas baru saya siapin. Jangan, dari sekarang ya. Betul sekali. Karena bagi saya ada dua dimensi kan. Bahasa-bahasa kalau boleh dibilang ada dua dimensi. Pertama dimensi yang pensiunnya memang perlu dipaksa. Contoh misalnya ketika teman-teman karyawan sekarang berbasiskan di usia 55 pensiun. Betul. Mereka dipaksa pensiun. Nah, kalau bagi saya dengan program pensiun planner ini diharapkan minimal 5 tahun sebelum pensiun itu udah prepare. 5 tahun sebelum memutuskan pensiun udah prepare. Betul. Kan selalu ingat ya, kalau gagal membuat perencanaan, merencanakan kegagalan kan. Itu penting sekali. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua yang sedang Fajar sampaikan tadi adalah pensiun dini. Saya dalam mind saya termasuk terlambat kan. Itu 2004 itu usia saya adalah 89 ya. Untuk saya memberanikan. Sementara kalau kita selesai S1, kalau begitu teorinya gini, cukup kuliah S1, lalu kerja 2 tahun, bisnis. Wow. Saya kan terlambat banget tuh kan. Ya, saya selesai S1 dulu, S2 2023 kan. Saya baru bisnisnya 930. Itu kan udah terlambat ya, masih ada peluang. Ya, sejatinya kalau saya mendorong, ya mohon maaf nih, kita jadi kompor juga nih kan. Kompor juga, tapi komporin yang positif pasti ya kan. Karena diharapkan dengan program pension planner ini kan akan banyak teman-teman karyawan yang terkompori. Bener nggak sih ide-idenya terkompori, tertrigger, tertrigger juga, tepat kayaknya. Harapannya dengan program pension planner ini kan Fajar akan banyak anak muda yang terkompori, terdorong, nah rasanya ya, terdorong untuk menjadi pebisnis. Nah, apa keuntungannya kan? Saya melihat banyak keuntungan yang didapat oleh teman-teman pensiun berbisnis ya, pernah bekerja berbisnis. Apa itu? Satu, dari sisi manajemennya dia punya. Contoh, Fajar sempat bekerja kan, waktu kita bekerja kan kita jadi karyawan. Betul. Ilmu keuangan kita dipaksa. Ya, sikap penggunaan keuangan seperti apa.
B marketing, kita kudu jualan kan. Betul. Apapun posisi kita kudu jualan. Ya. Yang ketiga C, kita harus mengalami bisnis prosesnya. Yang keempat, kita harus kerja sama tim SDM. Nah ini mudah buat sebenarnya buat teman-teman karyawan untuk berbisnis. Jadi kalau menurut saya, kalau boleh saya compare ya, kalau pengalaman saya, kalau seorang berbisnis itu dia belum pernah bekerja, ya berat. Karena bisnis itu apa kan? Bisnis usaha, itu dia mudah. Ya ujung-ujungnya duit. Betul kan? Itu yang dicari, cuannya yang dicari banyak. Sementara saya teringat kata-kata Pak Dahlan Iskan mantan orang Indonesia pintar cari duit, tapi lemah kelola. Betul. Evaluasi diri. Ya, saya evaluasi diri saya sendiri juga. Nah, kapan saya gitu? Kalau kamu pelajar mah gampang, chit-chat dikit jadi MC depan itu. Ya. Apalagi diminta tolong sama orang karena akan kita di radio ya kan ya. Betul. Kita punya relasi banyak di TikTok ya. Bisa dapat cuan. Iya. Anak foto sendiri sayangnya lemah dalam pengelolaan manajerial. Itu dia. Betul itu. Betul. Pak Meriza tahu loh ya. Dan sudah melewati kan? Iya betul sudah melewati dan saya juga sudah melalui itu Pak ya. Tapi seperti ini Pak, yang ada di pikiran saya saat ini adalah buat teman-teman yang sekarang mungkin posisinya masih bekerja, ya baik di perusahaan, di BUMN, instansi atau apa itu. Bagi kalau instansi pemerintah mungkin ada keterikatan ya, kita harus berhenti di jenjang waktu tertentu. Nah, buat yang di perusahaan swasta atau di BUMN atau apa gitu, untuk memulainya, ini apakah langsung memberanikan untuk oke, Bismillah, saya berhenti bekerja, kemudian berbisnis, atau saya sambil mempersiapkan, sudah mulai merancang formulanya atau skemanya seperti apa, tapi kerjaan belum ditinggalin. Atau ini kebijakan gitu. Atau seperti apa nih Pak idealnya? Pak idealnya. Oke. Nah dalam konteksnya kan, saya lebih memilih kan. Oke. Itulah kenapa ada program pension planner. Nah, kenapa everything should be planned. Semuanya harus disiapkan, direncanakan. Saya mendorong ini, kalau teman-teman sahabat-sahabat semua nih mau jadi pensiun kan, pensiun planner siapa sih? Seseorang yang pensiun lalu membuka usaha, ya buka usaha beda-beda, bisa kita investasi, bisa kita langsung ke lapangan. Nah dalam konteks ini, yang harus kalau kasusnya tadi lah dengan swasta atau ASN, jadi saya menyarankan lebih dipersiapkan dulu. Persiapkan dulu. Betul sekali. Persiapannya bagaimana kan pertanyaan sekarang ya pasti gitu. Saya selalu persiapkan mental dulu, mindset dulu harus bisa. Nah di dalam mindset itu ada namanya visi. Saya bicara gini, what is the vision? Apa sih visi impian teman-teman tuh kemana ke depan? Kalau saya jelaskan, saya nggak mau saya pengen jadi orang kaya. Karena kalau saya jadi orang kaya, saya bisa bantu diri saya, keluarga saya, orang lain. Karena bagi saya sebagai seorang muslim, mau bangsa muslim ya kan ya, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat. Betul, kan benar untuk manusia lainnya. Kang Fajar bisa bayangkan ketika usia 40, rumah masih ngontrak, kendaraan nggak ada, gaji kurang, gimana mau berbuat baik ke orang kan? Iya. Itu yang menjadi pertimbangan. Prepare mental itu dulu. So we have to plan di dalam setiap tahapan usia kita terus. Nah berharap di pension planner ini kita bisa berbagi di situ. Kemudian kalau Fajar tadi sampaikan, banyak lagi bintang tamu kita yang muda-muda. Kalau saya lebih muda dari kita lah kan, jangan gitu. Boleh lah. Ya, boleh. Ya kita juga terbawa seperti banyak. Betul sekali itu masalahnya. Nah, ya setelah itu kan, ternyata yang kedua adalah dia harus membicarakan persiapan kesehatan. Kesehatan penting sama-sama. Bagi saya, sehat pikiran. Nah itu kenapa saya selalu bilang ini kan, ketika teman-teman mau pensiun, jangan boleh hutang. Jangan ada lagi hutang. Kenapa? Ketika teman-teman belum siap penuhi hutang, itu kan jadi beban. Stres kan? Lalu sehat fisik, jaga kesehatan. Kenapa? Kalau dulu waktu misalnya aktif kan dari BPS, perusahaan, meskipun sekarang bisa kita bayar sendiri juga sih kan. Tapi kan ada fasilitas kantor yang mau kesehatan. Selanjutnya apa? Kesehatan sosial, berteman, banyak berteman. Yang terakhir kesehatan spiritual. Itu yang ketiga adalah mulai mengatur keuangan. Jadi sahabat-sahabat, kalau untuk
yang bicara tentang persiapan masa pensiun, kalau bisa kan menggunakan kebutuhan daripada keinginan. Betul-betul harus memprioritaskan apa yang dibutuhkan dulu. Pastinya. Kalau saya menanamkan hal seperti ini Pak, kalau sekarang sudah berpikir di situ ya. Prioritasin yang benar-benar butuh daripada yang disukai. Disukai itu bahasanya kan. Biasanya gitu. Saya teringat kata-kata Dr. Saki di Expo itu ya. Bagaimana sih kalau kita saat ini kita punya duit, kita punya aset. Ya. Tapi asetnya itu harus memberikan cash buat kita. Jadi gini, jangan kita punya uang tapi kita beli mobil. Padahal mobil kita masih ada. Yeah. Mobil saya prioritas mobil saya ini bisa jalan nggak ada daripada saya beli mobil, tapi harus kredit kan. Yeah. Karena baik kredit kalau Kisaki bilang itu liability utang. Kita cari duit bayar ke bank kan. Yeah. Saya kalau saya sebutkan, misalkan kita punya aset, properti gitu bisa muter sendiri kan. Ya punya usaha tersendiri. Jadi usaha uang kita itu yang dari kita jadi ASN atau apa tadi kan dari swasta ya, gaji kita itu kita sisihkan untuk investasi, jangan untuk konsumsi. Jadi benar-benar kan di pensiun planner ini memang kita bisa dapat insight nantinya, bisa kita optimasi bahwa sama-sama. Kalau mau jadi happy di masa pensiun, financial literacy itu wajib. Poin penting juga tuh. Hati-hati ya kan, saya juga lakukan yang sama. Karena saya dulu udah habis-habisan kan, habis-habisan dulu ke bank. Saya sempat dulu di kampus kan, tahun berapa 2008 itu, kan mobil baru saya ambil, pasti ke sini, rumah baru saya ambil pasti ke bank. Unfortunately saya nggak bisa bayar. Datanglah dia ke kampus, keluarlah nama-nama hewan dalam kemudian. In front of my student, you can imagine. Iya. Itulah saya bilang, betul kan di dalam agama itu bilang bahwa kalau yang utang itu malam tak tenang, siang hidup. Apa gitu ya? Malu gitu. Nah, setelah itu kan di dalam buat ASN tadi kan apa kampanyenya tadi, what should prepare the next adalah mencari potensi bisnis sesuai dengan kita. Bisnis apa? Nah, itu sedang kalau kan Fajar misalnya masih aktif sebagai ASN, bisa lihat dari mana? Dari orang tua bisa. Kemudian misalnya Kang Fajar aslinya dari mana? Saya sudah Bandung. Misalnya ayah punya tanah di sawah di Tasik misalnya. Kang Fajar itu bisa. Selama ini ayah bisa jadi menelantarkan daun-daun itu, misalnya dikasih ke orang, di orang-orang. Betul. Karena Kang Fajar bisa menjadi bisnis. Ibu misalnya, maaf, ibu kerja atau bisnis? Saat ini ayah, ibu orang tua. Ibu rumah tangga bisa. Nah misalnya ibu sambil rumah tangga dia punya catering misalnya. Catering. Kang Fajar bisa itu jadi punya bisnis masing-masing. Kenapa? Kita bisa kita punya pengetahuan sedikit banyak Kang Fajar pasti bisa masak apa lihat dulu ya. Itu pertama. Yang kedua bisa dari mana? Pasangan hidup. Dari pasangan hidup. Pasangan Maksudnya istri adalah dari istri atau suaminya. Betul. Maksudnya Kang Fajar istri misalnya, istri saya bisa masakan online. Selama ini Kang Fajar ngapain sih istri saya jualan online? Kurang lagi perhatian ke saya. Itu bisa jadi kan? Jadi Kang Fajar kan sambil bekerja di orang, ilmu manajemennya dapat, ilmu bisnis dapat, bantu istri mendesain dari mana sisi keuangannya, dari sisi pasarannya, dari sisi mencari supplier, vendor macam itu. Dari mana lagi Kang Fajar? Dari misalnya dari saudara bisa. Nah dari mana lagi? Dari hobi bisa. Dari hobi. Misal hobi saya di bidang fotografi misalnya. Hey, everything can be monetized. Iya. Ya, contohnya anak-anak tuh lagi untuk foto produk, foto gitu. Bisa jadi gitu. Betul. Itu dia. Apalagi main sepedahan. Tapi sepeda beneran kan, bukan sepedahan. Bukan. Sepeda beneran ya. Sepedanya bukan yang cuma buat di Instastory doang terus diposting ya. Tapi harus benar-benar. Kan bikin komunitas, mereka butuh informasi. Inilah kemampuan kita. Jadi kita kalau kita menjadi pensiunpreneur harus kita pahami peluang. Nah, kalau peluang apa Kang Fajar? Misalnya gini, kalau bagi saya peluang itu gini, masalah buat lo, buat gue peluang. Misalnya kita satu komunitas sepeda kan tadi. Nah, Kang Fajar, sepedaku kok kayak gini ya, saya butuh aksesoris gini. Masalah buat Kang Fajar, buat saya peluang. Problem solver ya Pak ya? Siapa ya? Saya cari siapa ya yang punya
Saya kan bisa jadi dropshipper kan. Iya. Misalnya nih toko A misalnya, saya ambil dari dia 500.000, saya jual dari 550.000. Cuan Bisnis. Iya kan? Dari hobi. Dari mana lagi Kang Fajar? Dari pengalaman kita bekerja. Dari pengalaman bekerja. Sederhana saja. Iya. Kang Fajar tadi bilang waktu kita sebelum on air adalah penyiar radio. Temuan saya, teman-teman yang penyiar radio itu pertama yang paling dekat sama dia adalah jadi MC. Bisa jadi duit? Bisa banget. Bisa banget. Gitu. Yang kedua apalagi? Bisa bikin sekolah? Bisa. Public speaking? Sekolah public speaking? Bisa. Bisa jadi pembicara? Bisa. Aja. Many opportunity. Just how ya sekarang. Itulah gunanya program pensiun kita. Itu dia. Dari mana lagi Kak? Dari misalnya kebutuhan orang. Kalau aja tuh konsep paling ada. Apa yang lu mau, gua. Ya pasti ada. Kan paling cepat kita menjadi seorang bisnis lagi trader. Pedagang. Jadi jangan masuk ke semua bisnis yang dilakukan orang, jangan. Misalnya kalau macam nih bisnis kulineri, si A kulineri, si C. Itu teman-teman saya semua kan. Maka fokus ke produksi. Siapa lagi yang mau masarkan? Itu cara diferensiasinya apa? Mas poin. Basis kompetisi. Saya punya link kan kemana-mana. Dari Kang Fajar dapat misalnya 10.000, saya jual 15.000, margin 2.000. 4 kali. Saya jual 100.000 sehari. Uang kan? Iya. Wow. Hal kecil itu banyak gitu ya. Nah, apalagi dari yang mana invest. Tadi Kang Fajar pernah kan aku ada kegiatan uang nih. Saya ingat kata-kata dari Warren Buffett. Kesalahan besar orang kita itu adalah ketika kita punya uang cash dan disimpan. Betul nggak kan? Iya, ada uang cash, ada uang lebih, entah itu bisa warisan cash atau hasil jual tanah apa, tapi disimpan. Coba kan, maaf saya kurang tertarik dengan tertekan ya. Karena bagi saya ngapain saya invest di simpan? Karena saya bisa muterin uang. Ya ke sana. Memang saya tidak tertarik juga sih, tapi kan 4% setahun atau 7%. Dan saya olah sendiri itu duit bisa 15% setahun. Sebulan. Potensinya akan jauh lebih besar kalau kita mengelola itu. That's the point. Itu bisa jadi pola kita. Kenapa? Contoh, Kang Fajar bisnis kuliner. Mer, aku dapat PO nih, catering berapa? 50 juta. Tapi saya nggak punya uang, saya punya keahlian saja. Karyawan ada, alat waktu kita masih kita kerjasama ya, saya masih ASN nih, atau saya masih di pegawai swasta, dan saya kemampuan saya adalah saya tahu bisa kuliner dan saya bisa keuangan, nanti manajemen keuangan. Saya ambil kan, uang ada nih. Nah, berapa marginnya? Tapi kita nggak mau riba ya, karena saya nggak mau minjemin, tapi kita bagi hasil aja. Marginnya kurang lebih 25%. 50-50, ambil. Berapa hari? 14 hari kerja Pak Mer. Tapi kalau dihitung-hitung sih sebenarnya 20 hari. Wow, 12,5%. Just 20 hari. Ambil. Bisa jadi duit. Potensinya lebih besar, daripada kita simpan. Bisa gitu ya. Hal seperti itulah yang harus kita develop buat kita para pensiun. We don't have to see another business, another project yang big yang kita tidak tahu. Karena pemilihan ini adalah berdasarkan potensi ini. Jangan dikit-dikit Kang Fajar, kamu ini bisnis, saya nggak tahu bisnis itu, saya ikut gitu ya. Jangan, ini yang mau kita drive kepada sahabat-sahabat pensiun. Bagaimana sejatinya opportunity sekecil apapun keluar dan kita bisa kelola dengan baik. Karena apa? Kita punya basic kok. Nah, di dalam konteksnya itu kita tuh punya namanya tacit knowledge kan. Tacit knowledge itu ilmu yang ada di sini kita, tapi jangan kita panggil gitu. Nah, apa itu? Pengetahuan dan pengalaman kita semasa kita jadi karyawan. Semakin bergejolak sepertinya ya, semakin ingin merencanakan sekarang mungkin, sedini mungkin, haruslah ya Pak Mer ya. Itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita memang harus bisa merencanakan apa yang akan kita rasakan nanti gitu ya, apa yang kita pengen nanti, apa yang kita ingin capai nanti juga, masa nggak ada rencana dari sekarang itu dia. Karena saya suka mengutip juga Pak, ini ada satu quotes dari teman saya yang sekarang
saya ambil itu, ini quotes-nya juga sebetulnya simpel. Yep. Bro, masa depan itu hari ini. Apa yang terjadi di masa yang akan datang tidak terlepas dari apa yang kita lakukan hari ini. Itu quotes yang sangat simpel tapi sangat-sangat menginspirasi saya. Gitu, Pak. Itu the best tiap harinya. Gitu, kalau nggak sekarang kapan lagi? Gitu Pak ya. Aja ada tambahannya lagi. Kita sekarang adalah apa yang kita baca, kita lakukan dengan kita berteman semasa 5 tahun yang lalu. Kita sekarang. Iya. Saya udah terlambat sih kan. saya ingin kalau bisa program ini give inspiration kepada yang muda-muda. Bangsa ini butuh anak muda yang bisa membangun gitu ya. Negara kita di Singapura 8, sekian. Biasa. Di negara Thailand 4 sekian, 4, sekian. Kita masih di bawah. Masih di bawah. Idealnya minimal 2%. Sebetulnya triggernya sudah banyak Pak ya. Kita bisa melihat di media sosial, di pemberitaan televisi bahwa ini ada pengusaha ini sukses, pengusaha ini muncul dan usianya masih sangat muda. Masalahnya di sini. Masalahnya kan kalau kita mengambil padannya Robert Kiyosaki, kan ada 4 kan, employee, sub-employee, business owner sama investor. Kata Robert Kiyosaki, banyaknya kita saat ini masih di padan kiri. Maksudnya gini, kalau mau pun dia bisnis tapi kecil gitu, not significant contribute to the country. Yang didorong adalah gimana seorang pajak ini kenapa ada pension planner ini didorong oleh bisnis owner dan investor. Maksudnya gimana? Bisnis pajak kudu besar, employee-nya ratusan orang, ya mereka pajak kepada negara yang luar biasa. Nanti dengan uang dingin yang dimiliki oleh pajak, you can invest. You can help another company to grow, untuk bisa tumbuh. Itu kan butuh dana. Kalau company-nya kecil, itu kan nggak signifikan. Just hanya untuk diri sendiri. Nah inilah yang semoga program kita ini kan pajak bisa mendevelop, scale up istilahnya. Bisnis teman-teman, syukur-syukur teman-teman tuh yang udah berbisnis akhirnya di masa pensiun dia udah berbisnis. Apalagi dia sudah bisa lebih akhirnya scaling up-nya lebih gede lagi. Itulah program pensiun. Itu dia. Silakan ditentukan ya. Mau start dari sekarang. Ayo nanti kita bisa bersama-sama, kita bisa growth bareng juga untuk menggapai goals yang diinginkan gitu Pak ya. Tadi juga poinnya banyak sekali ternyata potensi bisnis yang bisa dilakukan dari orang tua, dari pasangan hidup kita, saudara, kerabat, pengalaman bekerja, dari anak juga bisa loh. Dari anak juga. Temuan saya kan banyak ASN atau swasta tuh anaknya udah kuliah karena kan kami di kampus terus yang tidak tambah juga mendorong mahasiswa itu jadi berbisnis. Nah, mereka bisnis kecil buka kafe, online. Saya selalu menyarankan gini, bapak ada di ibu yang ASN, spend your money to collaborate with your son or your daughter gitu. Kenapa gitu? Dari situ ibu udah penguatan, tapi kontrak ya. Misalnya, Pak Fajar kontraknya, Pak Fajar anak saya misalnya gitu ya, ayah simpan dana di sini, tapi ini bisnis partner. Ini investasi, bukan kasih duit. Pak Fajar kudu report ke saya tiap bulan progres berapa, tapi saya juga akan support Pak Fajar butuhnya apa. Nah jadi ada deal antara anak dan ayah. Dua manfaat, buat ayah itu bisa jadi modal, buat anak malah penguatan manajerial dan penguatan modal. Itu luar biasa. Ada pembelajaran. Nah ini yang saya juga menerapkan di Stabis. Anak saya masih kelas SMP dan kelas 5 SD udah saya libatkan di bisnis. Karena bagi saya pembelajaran utama buat kita para pensiun planner, karena saya dalam pensiun planner ya, adalah how to prepare our sons or our daughter to be the next young entrepreneur. Bukan lagi pensiun planner, tapi yang seru ya. Ini masih akan sangat panjang tentunya ya kebersamaan kita di program pensiun planner ini. Tentunya nanti akan kita hadirkan juga di episode selanjutnya tamu kita yang akan memberikan informasi dan inspirasi. 4 elemen penting Pak ya. Kalau bisa lebih kolaborasi. Itu ya. Harus lebih kolaborasi ya karena 4 elemennya adalah informasi, inspirasi, sinergi dan juga kolaborasi. Baiklah.
masih semakin penasaran dengan program dan juga episode selanjutnya dari Pensiun Band. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.